Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Zainuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang terjadi di akhir zaman yang membuat kita sedih. Mengapa? Ada ungkapan bijak dari ulama, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surah An-Nisa, wanita. Begitu besarnya Islam memuliakan kaum wanita. Bahkan di negara kita juga diperingati ada Hari Kartini. Bagaimana kita ini memuliakan wanita. Tapi aneh, menjelang akhir zaman, kita akan melihat berbagai macam fenomena. Ibu kandung menyiksa anaknya sendiri. Bertolak belakang dengan pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang jalan. Tetapi ini fakta yang benar terjadi di depan mata kita. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Beberapa kejadian di tahun yang lalu di Jawa Barat, seorang ibu tega membunuh 3 anak kandungnya yang dicekik dengan bantal. Kemudian ada juga yang dimasukkan ke dalam tong air sampai mati. Kemudian ada juga yang menginjak anak bayinya yang berusia 2 tahun. Bahkan diduduk sampai tak bernafas. Dan ini divideokan. Fenomena apakah yang terjadi gerangan? Nah, inilah dalam istilah kejiwaan, boleh jadi sang ibu ini mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, sehingga ia tega melakukan perbuatan ini. Lagi-lagi kita punya solusinya. Islam sebagai agama syamil, sempurna, kamil, yang sangat sempurna, menyeluruh dari seluruh solusi, memberikan solusi kepada kita semua. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidak kami turunkan Al-Qur'an melainkan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Mengapa? Boleh jadi fenomena ini memang di tengah-tengah keluarga itu memang kurang pendidikan agamanya. Ditambah tekanan demi tekanan mental, beban hidup, sibuk dengan kerja dunia, sehingga keluarga terabaikan. Tidak ada musyawarah, tidak ada kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Maka hal ini akan sering terjadi. Bahkan yang lebih menyedihkan, akan kita jumpai banyak wanita yang tega menggugurkan kandungannya, bahkan membuang bayinya ke tempat pembuangan sampah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, ini fenomena akhir zaman akan terus terjadi. Sehingga wajar kata Rasulullah SAW ketika beliau mi'raj, beliau melihat sungguh penghuni neraka itu dihuni oleh banyak kaum wanita. Artinya apa? Memang kita mesti ekstra untuk membimbing dan membina kaum wanita. Maka ketika seorang itu menjadi suami, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, maka dia harus bimbing istrinya. Jangan sampai terjadi peristiwa yang sama. Sehingga keretakan demi keretakan terjadi di rumah tangga. Boleh jadi memang berbagai macam persoalan hidup, atau memang ada gangguan dari makhluk lain, sebagai mana yang telah kita bahas minggu yang lalu. Bisa jadi karena setan tidak segan-segan untuk menjatuhkan umat manusia. Pemirsa, ini akan terus berulang ketika kita jauh daripada ajaran agama. Nah, agama inilah memberi kita solusi
bagaimana kebersamaan itu harus sering kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Musyawarah bersama, makan bersama, bercerita bersama anak-anak, refreshing misalnya. Dan jangan lupa, didik anak dan istri kita tentang masalah-masalah agama. Sehingga mereka terhindar, terutama istri kita sebagai guru yang utama dalam rumah tangga, yang waktunya lebih banyak bersama-sama dengan anaknya. Mesti kita memberikan bekal kepada mereka untuk menjadi guru yang baik. Jangan sampai seorang suami hanya sibuk mencari nafkah di luar, sibuk bekerja, kemudian tidak pernah mau memberikan pelajaran agama kepada istri dan keluarga. Maka bisa jadi keluarga ini keluarga yang hancur. Nah, kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama. Karena hanya dengan pendidikan agamalah semuanya akan menjadi baik-baik saja. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang sempurna, syamil, menyeluruh, semua aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam. Dari tidur sampai tidur kembali. Bahkan bagaimana kita bergaul, bermuasyarah, tidak hanya dengan keluarga, tapi orang sekitar kita, sudah diatur dalam agama. Bagaimana kita bertetangga yang baik, bagaimana kita bertutur kata yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Semuanya diatur dalam Islam. Nah, inilah sempurnanya ajaran agama. Ketika kita jauh dari ajaran agama, maka terjadilah keretakan dalam hubungan suami istri, ayah dengan anak, anak dengan ibu, dan seterusnya. Bahkan dengan tetangga. Bisa terjadi permusuhan, perkelahian, perceraian, pembunuhan, bahkan incestus. Hubungan terlarang antara keluarga yang punya hubungan darah. Dan ini akan terjadi terus berulang selagi manusia itu jauh daripada agamanya. Maka tidak ada kata lain, kita kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Ikuti ulama, hadiri kajian majelis-majelis ilmu, tanya permasalahan yang kita tidak tahu, terutama permasalahan yang seputar kehidupan kita sehari-hari. Selagi ulama itu masih hidup, selagi ulama itu masih ada, selagi ada majelis-majelis di masjid-masjid masih ada, maka hadirilah. Jangan segan-segan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Sehingga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Ia ciptakan wanita, istrimu dari jenismu sendiri. Supaya litaskunu ilaiha, engkau merasa tentram dengannya. Kemudian Allah jadikan waja'ala bainakum maddatan wa rahmah. Ada rasa cinta kasih sayang antara suami dan istri, antara anak dan ayah, dan begitu seterusnya. Sehingga terjalin keluarga yang harmonis. Jika unit terkecil bernama keluarga ini sudah menjadi keluarga yang sakinah, maka akan membentuk masyarakat yang tentram, aman, sentosa, bahagia, dan bisa membentuk sebuah negara peradaban yang lebih baik. Bermula dari unit terkecil bernama keluarga. Maka kata Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cukup sekian, kita akan jumpa di lain kesempatan dan dengan tema yang berbeda, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.